keturunan yang dijaga sama Allah. Bahkan bukan sampai generasi pertama kedua, sampai 7 turunan pun itu dijaga oleh Allah. Sebab kesolehan orang tuanya. Jadi kesolehan orang tua itu pengaruh sekali kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Otak kita itu terlalu kecil kalau ingin menyelesaikan urusan dunia yang macam-macam ini. Enggak kuat kita. Kalau bukan karena Allah, pertolongan Allah, gak kuat kita mikirin hidup ini. Apalagi yang sudah berkeluarga, mikirin istri, mikirin anak, mikirin saban hari nafkahnya, mikirin istri itu macam-macam. Ada istri yang awal pernikahan senang-senang saja, tapi di tengah perjalanan kadang berubah dari seorang yang murah senyum menjadi orang yang sadis. Mungkin karena belanjanya kurang gitu. Iya, atau mungkin karena gaya hidupnya tidak terpenuhi, tetangganya sehari-hari pakaiannya gaul atau sering gonta-ganti pakaian, sedangkan dia karena kurang dana gitu, pakaiannya itu-itu saja, akhirnya muring-muring ke suaminya. Ya bisa jadi sebab pertengkaran kayak gitu. Kita sudah mikirin satu hal aja ruwet, apalagi mikirin anak itu macam-macam. Ada anak yang bandel, ada yang rewel, ada yang macam-macam itu. Ya, mikirin masalah-masalah macam ekonomi dan sebagainya. Kadang otak kita terlalu kecil, tangan kita terlalu pendek nih. Iya, tak mampu kita kalau mengandalkan fisik kita. Tidak semua yang kita bayangkan itu indah. Iya, mudah yang kita bayangkan pun itu mudah. Kita itu kalau berangan-angan seakan-akan semua itu gampang, ya. Seakan-akan semua itu mudah dan bisa kita rengkuh dengan mudahnya, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Dan jalan paling jitu itu asal sebenarnya adalah kita mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Biarlah Allah yang memberikan jalan, solusi. Jikalau berdoa itu, ya Allah berikanlah hamba rezeki dari Engkau ya Allah, menurut kehendak Engkau, menurut jalanmu, bukan menurut jalan pikiran kita. Kalau menurut jalan pikiran kita tidak mampu kita. Kadang-kadang ya sesuatu yang sudah dianggap menghasilkan ke kita, oh dapat rezeki nanti saya. Misalnya ya, karena orang itu berjanji akan memberikan ini itu, atau menjadikan antara sebab kita dapat sesuatu, entah dari rembukan atau dari bisnis ya dan sebagainya. Ternyata ketika diharap-harap kadang-kadang berbalik, berubah, kadang-kadang nggak jadi, kadang-kadang ya, nanti saya mau beli sepedanya gitu, tiba-tiba udah jadi, burunglah saya lihat rezeki kan gitu. Kadang itu kalau kita mengandalkan manusia, berharap banyak kepada manusia, kadang yang kita dapat kecewa. Nah ini jadi seperti itu. Kalau kita berpikir dengan akal kita dapat, mari kita itu mendekat, berzikir kepada Allah. Karena kepada siapa kita harus ingat kalau tidak kepada Allah? Kalau kita sudah ingat kepada Allah, insya Allah Allah itu akan ingat ke kita. Kita punya problem, tidak usah kita utarakan, kita sudah kertek hati itu sudah nyembuh. Kalau kita ini ahli zikri, ya jangan sampai kita itu mengatakan saya nggak biasa dengan zikir, ya saya tidak hobi dengan doa gitu. Loh, hobinya apa gitu? Masa ngopi tok hobinya? Doa itu mudhul ibadah, otaknya ibadah, pokoknya itu. Orang nggak berdoa tidak butuh, berarti tidak butuh sama Allah. Nah Allah itu kalau ada orang yang butuh itu kan mengakui bahwa Allah itu Tuhannya dengan cara berdoa itu.
Maka kalau orang nggak berdoa, bisa dikatakan orang itu sombong, tak butuh lagi sama Allah. Nah, dan doa kita itu kalaupun tidak diijabah secara langsung, ya paling tidak kita punya husnudzon kepada Allah, Allah akan berikan di waktu yang tepat. Karena belum tentu kita dikasih sekarang itu tepat waktunya, malah jadi sesuatu yang tidak baik ke kita. Ya, Allah lebih tahu kapan penunaian dari doa-doa kita, dari hajat-hajat kita yang kita haturkan kepada Allah. Kalau tidak kita yang merasakan, anak cucu kita. Kalau tidak anak cucu kita, mungkin di akhirat Allah berikannya di situ. Wah, Allah yang paling tahu gitu. Ya. Kembali lagi kepada zikir. Zikir itu tidak mesti harus banyak. Tapi kalau banyak, alhamdulillah. Sedikit tapi istiqomah itu luar biasa. Khairul umuri atwamuha wa in qalla. Sebaik-baik urusan itu adalah yang gawang, yang rutin, yang istiqomah walaupun sedikit. Kita berzikir, sholawat, istighfar misalnya, walaupun cuma 100 tapi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 tapi seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi bisa 1000 kali setiap hari, itu luar biasa. Kalau kita bertanya, ya, kalau kita meneliti para orang-orang yang alim itu, para ulama atau orang-orang yang berhasil itu, ya, orang-orang yang sukses dunia maupun akhiratnya mereka itu, kebanyakan mereka itu adalah orang yang istiqomah zikirnya, dan zikirnya tidak cuma 100, ribuan. Iya, cobalah cari testimoni orang yang sukses itu, paling tidak zikirnya itu ribuan itu. Jadi dalam 24 jam itu ada waktu-waktu khusus dia itu mendekat kepada Allah, bersama Allah dengan zikir-zikirnya, sehingga kemudian Allah kasih karunia, kasih nikmat, kasih kebahagiaan, kasih keberkahan. Ya, cobalah tanya kepada orang yang berhasil, testimoni pasti mereka itu kalau tidak ahli zikir, mereka itu orang yang ahli tirakat. Tirakatnya misalnya puasa Senin Kamis, itu kan tirakatnya. Puasa Daud. Kalau tidak ahli puasa, mereka tirakatnya adalah tahajud. Ya, setiap malam bangun. Kalau tidak tahajud, biasanya tirakatnya mereka adalah baca Quran, menghatamkan Quran. Nah, tirakat itu dari kata taroka, meninggalkan. Jadi, wahai senang-senang, dia tinggalkan kesenangan itu, waktu yang untuk yang senang-senang itu digunakan untuk munajat kepada Allah. Itu tirakat namanya. Dari bahasa dari kata taroka. Taroka ini artinya meninggalkan. Meninggalkan yang enak-enak, digunakan waktunya untuk baca Quran, tahajud, berzikir. Wahai yang lain makan enak, dia puasa. Dan kebanyakan orang yang seperti ini yang sukses. Ya, yang tirakat-tirakat ini. Coba kalau lihat pondok-pondok besar itu, pasti kiainya tirakat kayak di Lirboyo. Tirakatnya bukan sehari 2 hari, tahunan. Puasa terus. Kecuali hari raya. Ya, ada yang puasanya 9 tahun. 3 tahun untuk dirinya, 3 tahun untuk keluarganya, 3 tahun untuk santrinya. Maka santrinya keluarnya barokah ilmunya. Kenapa? Kiainya, muasisnya itu, pendirinya itu memang tirakat dulu. Gitu. Nah, jadi sebab perjuangan dari ibadahnya itu, dari dia meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia dan ditujukan hatinya kepada Allah untuk memohon hajat-hajatnya, sehingga kemudian berdampak pada kehidupannya, bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk anaknya. Jadi kalau kita misalnya hari ini kita suka berzikir, suka munajat kepada Allah, suka puasa, buahnya itu bukan cuma kita, anak kita tuh enak nanti. Maka jadilah nanti keturunan kita itu orang yang selalu mendapatkan keberuntungan. Kenapa dia selalu beruntung? Karena orang tuanya ahli ibadah, sehingga anaknya dijaga oleh Allah. Orang tuanya orang yang tirakatan,
istiqomah, ya, maka anaknya, anak keturunan dijaga sama Allah. Bahkan bukan sampai generasi pertama kedua, sampai 7 turunan pun itu dijaga oleh Allah. Sebab kesolehan orang tuanya. Jadi kesolehan orang tua itu pengaruh sekali kepada anaknya. Maka dari itu ya, kalau kita mencari istri, bukan modalnya cantik saja yang kita cari, yang solehah maksudnya. Yang solehah ini, yang ahli ibadah, punya kuat, tikirnya kuat, tirakatanya kuat. Nah ini kalau nyetak ini, pabrik ini nyetak, jadinya anak-anaknya ini jadi anak-anak yang luar biasa. Itu. Jadi ini yang penting. Kalau kita berpikiran pendek, ya hanya sekadar mencari yang cantik saja ya sudah, cantik kan ada batas waktunya, ada masanya kan. Nikah usia 20 tahun misalnya perempuannya, 30 tahun sudah tidak sama dengan 20 tahun sudah. 40 tahun sudah pudar itu sudah. 50 tahun sudah tidak enak dipandang sudah. 60 tahun apalagi. Ada masanya sebentar. Tapi kalau kita dapat pasangan hidup seorang wanita yang solihah, yang dia itu suka ibadah, tidak pernah putus wudunya misalnya, dia suka baca Quran gitu, ini anaknya ini ya enak nanti nih, punya ibu yang seperti ini. Nah ini yang harusnya dicari, yang dimohon kepada Allah. Kita minta seorang yang solihah, yang punya keunggulan gitu. Misalnya dia tuh suka Quran, suka ngaji, sudah khataman, atau dia mungkin suka puasa, atau dia mungkin suka zikir gitu. Nah, orang yang punya keistimewaan ini yang harus dicari. Gitu. Ini lebih hakiki. Kalau cuma kecantikan itu sementara, sementara saja. Tapi kalau kesolehan ini bukan hanya di dunia, bersambung ke akhirat nanti. Bukan hanya kita dan istri kita, anak-anak kita juga ikut jadi soleh, ikut jadi solehah. Sebab orang tuanya soleh, sampai 7 turun akan dijaga oleh Allah. Nah ini, jadi lewat organisasi ini saya juga mengajak kepada sahabat-sahabat itu, salah satunya lewat media Istighosa ini, tujuannya seperti itu. Tujuannya agar kita itu terbiasa dengan zikir, senang dengan zikir, kemudian kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebaliknya, kita lebih suka nongkrong, lebih suka ngopi, lebih suka mojok, lebih suka gitaran, nyanyi-nyanyi saja, tapi lupa kepada hakikat yang sebenarnya, bahwa kita ini diciptakan untuk menyembah Allah. Bukan tidak boleh gitaran, nyanyi-nyanyi, silakan kalau di situ tidak ada unsur maksiatnya, tidak apa-apa untuk refreshing gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang utama. Itu hanya anak gendak, lengkap saja, agar tidak monoton hidup ini. Ya, jagongan silakan kalau kalian tidak ada jagongannya, tidak ada cerita-ceritanya, tidak ada, sumpuk pikirannya. Ya, jenuh. Tapi jangan jadikan jagongan itu sampai berlebihan, sampai melekan, sampai bergadang, ngomong ngalur ngidul yang masalah duniawi saja. Dari sore sampai tengah malam yang dibahas masalah duniawi saja. Sehingga kemudian tengah malam ngantuk, gak sempat sudah baca Quran, gak sempat putar tasbih, gak sempat sholat atau tahajud sudah. Ya, ini kadang kita ketipu dengan yang seperti itu. Ya, kita betah jagongan, ngerumpi, tapi kita tidak kuat baca Quran berapa lembar saja. Kalau kita mengaku sebagai muslim yang benar ya, setelah sholat itu jangan langsung assalamualaikum lompat, tapi assalamualaikum kita masih baca zikir gitu. Kalau perlu kita masih baca Quran walaupun hanya 1 makro itu, agar kita punya simpanan
orang itu kalau sholat setelah itu dia itu berdiri tanpa sempat berdiri, ya ibaratnya kapal tidak ada muatannya. Ada kapalnya tapi tidak ada muatannya, kayak gitu. Jadi upayakan seperti itu. Jadi kita punya simpanan yang kita harapkan. Kesempatan kita hanya di dunia, di akhirat sudah tertutup. Mumpung masih hidup di dunia, kita banyakin amal-amal ini. Karena ketika di akhirat sudah ada amal yang ada hisab, perhitungan, balasan. Di dunia tempatnya kita menanam, di tempat kita berbanyak-banyak dengan amal soleh. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.